Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi Bapak Ibu. Nah, ini ada informasi penting yang harus saya share, bahwasanya ini adalah hal penting dan perubahan dalam peraturan Mendikbudristek ya mengenai karir, profesi dan penghasilan dosen yang belum lama ini beredar. Jadi ini penting untuk kita pahami dulu sebelum kita memahami yang namanya Kepmendikbudristek ya nomor 500 tahun 2024 itu. Oleh karena itu, untuk bisa biar kita itu tidak harus membacanya terlalu panjang lebar, maka kita harus mengetahui bahwa poin-poin utama apa saja yang disampaikan dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengenai karir, profesi, dan penghasilan dosen. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi buat Bapak Ibu ketika nanti menyusun SOP dan selain sebagainya untuk karir dosennya ke depan, bahwa apa saja sebenarnya yang terjadi di perubahan-perubahan terbaru ini, kemudian dibandingkan dengan sebelum diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Nah, jadi kalau kita lihat ada hal penting atau konsep perubahan dan langkah yang harus terjadi, di mana kalau kita lihat ada sebenarnya transformasi di dalam pengelolaan dosen. Nah, harapannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu akan mengurangi beban administrasi yang selama ini yang kita alami. Nah, apakah kemudian nanti ketika ini benar-benar diimplementasikan, benar-benar akan menjadi beban administrasi kita itu akan berkurang, atau justru membuat kita itu semakin stres? Ya mungkin saja misalnya berkurang, tetapi ada syarat-syarat lain yang harus kita penuhi yang mungkin selama ini belum kita terbiasa melakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita lihat pada kondisi pengelolaan dosen saat ini ya, jadi ada pemerintah itu mengatur individu dosen, kemudian perguruan tinggi itu menjadi entitas pendukung pemenuhan administrasi dosen ya, di mana ketika kita menyusun laporan BKD dan kegiatan yang lain itu perguruan tinggi itu sebagai entitas pendukung. Selain itu, ada pengaturan dosen yang terkunci, detail, dan mengikat, yang menyebabkan beban administrasi di pusat, kemudian perguruan tinggi, dan dosen yang menjadi tinggi. Nah, oleh karena itu, strategi yang akan dilakukan itu adalah dengan menerbitkanlah Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Nah, sejauh yang saya pahami, saya tidak menemukan perubahan besar yang membuat nanti administrasi kita itu menjadi berkurang. Nah, kalau memang saya salah, Bapak Ibu bisa meng-cross check saya. Bapak Ibu juga bisa melihat pada bagian mana sebenarnya yang akan membuat administrasi kita itu akan menjadi berkurang. Gitu ya. Justru kalau yang saya lihat itu nanti pada video saya berikutnya saya akan membahas secara eksplisit terkait dengan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 khusus untuk publikasi ya. Kalau saya lihat di situ justru mindsetnya terutama yang lektor kepala dan guru besar harus berubah, bukan lagi mindset seperti kita untuk pelaporan BKD gitu ya. Nah, kita lihat di sini strateginya itu adalah ada penyesuaian dan pembuatan regulasi dosen, di mana Kepmendikbudristek itu mengeluarkan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2004 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Kemudian ada Permenpan RB jabatan fungsional dosen yang nanti harapannya itu akan ada perubahan yang signifikan ya. Kemudian Kepmendikbudristek turunan dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2004. Kepmendikbudristek dalam hal ini yang dimaksud adalah yang nomor 500 tahun 2024. Kemudian ada pengembangan alat bantu sosialisasi dan belajar bagi perguruan tinggi. Jadi, kalau kita lihat di timeline-nya itu memang posisi saat ini itu kita memang dituntut untuk belajar dulu ini. Ya, mempelajari dulu peraturan tersebut, kemudian nanti ada waktunya untuk mensosialisasikan, kemudian pusat ya akan mensosialisasikan, kemudian sosialisasi itu kemudian akan disosialisasikan ke dosen-dosen. Habis itu dosen-dosen ini membentuk SOP termasuk IKD ya, merancang IKD-nya seperti apa rancangan karir dosennya ke depan. Kemudian ada pendampingan bagi perguruan tinggi
dalam mengimplementasikan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Nah, kondisi ideal untuk pengelolaan dosen oleh perguruan tinggi itu pemerintah akan mengatur bagaimana sebenarnya perguruan tinggi itu mengelola dosennya ya. Dalam hal ini adalah memberdayakan perguruan tinggi. Kemudian pemerintah itu menyiapkan NSPK profesi dosen dan mendelegasikan pengaturan pengelolaan dosen kepada PT. Ya, jadi perguruan tinggi itu diberikan kewenangan besar ya, serta fokus dalam pembinaan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi yang berdaya itu bertanggung jawab dan mempunyai otonomi terhadap perubahan pola pikir perguruan tinggi dan dosennya. Nah, apa sebenarnya tujuan dan cita-cita Permendikbudristek ini ya, tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen? Jadi, ada beberapa tujuan dan cita-cita harapannya ya Permendikbudristek ini. Yang pertama itu adalah profesi dosen semakin bermartabat dengan hak ketenaga kerjaan yang semakin terlindungi. Nah, itu yang tertulis di aturan tersebut. Tetapi saya tidak yakin bahwa kenyataan di lapangan itu akan membuat profesi dosen itu semakin bermartabat, terutama dalam hal hak ketenaga kerjaan yang semakin terlindungi. Dalam hal ini yang saya maksud adalah terkait dengan penghasilan dosen, gitu. Karena di Indonesia itu kan universitas baik PTN dan PTS itu gapnya masih terlalu lebar gitu. Nah, berbeda halnya dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri. Antara PTN dan PTS itu bisa hampir sedikit sekali gapnya gitu ya. Nanti kalau bisalah komunikasi sama sama Wakil Menteri Pendidikan sekarang yang dari Tsinghua itu, pasti tahu betul bahwa gap ya antara universitas PTN dan PTS di luar negeri itu seperti apa gitu. Nah, sehingga terkait dengan pembayaran dosen, penghasilan dosen itu kalau di negara tempat saya studi itu tidak ada perbedaan, baik itu yang PTN sama yang PTS, karena semuanya dibayarkan oleh pemerintah dan tidak ada dosen yang berstatus pegawai negeri sipil, semuanya sama gitu. Nah, itu salah satunya. Dan bahkan enaknya kalau di negara tempat saya studi itu, ketika mereka melakukan kunjungan ke luar negeri itu difasilitasi oleh pemerintah tiket pesawatnya dan itu bisnis. Itu salah satunya. Macam itu. Itu semua nggak melihat dosen Anda bekerja di bekerja di kampus swasta atau di kampus negeri, itu semuanya sama. Itulah. Nah, itu berbeda halnya dengan di Indonesia. Antara PTN sama PTS itu gapnya terlalu jauh. Sehingga kalau kita berbicara tentang hak ya ketenaga kerjaan dalam hal ini penghasilan, terutama untuk di PTS, kayaknya sulit ya untuk menerapkan ini. Nah, kemudian yang kedua, dosen lebih berintegritas ya dan dimudahkan dalam pengangkatan, mobilitas, serta sertifikasi. Nah, kalau yang ini tuh lebih mudah untuk diterapkan, karena kalau dulu ketika universitas mengangkat seorang dosen itu untuk mendapatkan jabatan fungsional pertamanya itu butuh waktu minimal 2 tahun gitu. Nah, kalau dosennya itu tidak produktif ya mungkin lebih dari itu. Nah, itu yang ini. Nah, dengan adanya aturan ini, terutama untuk pengangkatan dan mobilitas serta sertifikasi itu akan lebih dimudahkan. Nah, kemudian yang ketiga itu perguruan tinggi itu lebih otonom ya dalam mengelola dosen untuk perkembangan perguruan tinggi dan kemajuan karir dosen. Nah, yang dimaksud di sini itu perguruan tinggi itu punya otoritas untuk membentuk ya atau menyusun IKD-nya, indeks kinerja dosennya itu. Dalam hal ini yang berkaitan dengan karir dosen itu maunya seperti apa ini. Itu jadi sudah disesuaikan dengan kemampuan dari dosen-dosennya. Nah, ini akan lebih karir dosen itu akan lebih fleksibel ya. Nah, kemudian yang keempat itu memberikan alternatif rekognisi dari kementerian bagi perguruan tinggi sesuai dengan visi misi dan tujuan perguruan tingginya. Nah, berikutnya pokok bahasan di dalam Permendikbudristek itu ya, kalau kita melihat situasi saat ini bahwa profesi dosen itu belum memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas. Sehingga dengan adanya Permendikbudristek ini akan memperjelas sebenarnya pengaturan terkait dengan profesi dosen. Dalam hal ini yang dimaksud itu adalah
Saat ini dosen itu ya untuk Permendikbudristek itu hanya ada 2 dosen statusnya ya, yaitu dua dosen yang saya maksud itu adalah dosen dengan status dosen tetap dan dosen dengan status yang dosen tidak tetap. Kemudian untuk situasi saat ini sebelum Permendikbudristek itu adalah peraturan yang rumit dan belum fleksibel terkait dengan pengangkatan, pemindahan serta sertifikasi dosen. Nah, dengan adanya Permendikbudristek ini itu menyederhanakan nih dari peraturan-peraturan yang sudah ada yang terkait dengan pengangkatan, pemindahan, serta sertifikasi dosen. Nah, kalau kita berbicara tentang pemindahan, jadi sudah tidak ada lagi yang namanya surat lolos butuh. Kemudian kalau kita berbicara sertifikasi dosen, itu Kemendikbud itu sudah Menteri Pendidikan Tinggi, yaitu sudah tidak mewajibkan tes TKDA maupun tes TKBI. Nah, kalau misalnya universitas penyelenggara mau mewajibkan itu, ya itu baru bisa dilaksanakan. Tapi untuk syarat dari Kemendikbud itu sudah tidak ada. Kemudian kenaikan jenjang jabatan akademik dosen itu memerlukan proses yang panjang. Nah, berkaitan dengan Permendikbudristek itu ada sebenarnya meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait dengan karir dosen. Jadi karena universitas itu sudah menyusun IKD-nya ya, karena sudah tahu bahwa kapasitas atau kualitas dosennya seperti apa, jadi untuk perguruan tinggi yang akan mempromosikan dosennya naik pangkat, dalam hal ini terutama ke lektor kepala dan guru besar, itu sudah diatur oleh perguruan tingginya masing-masing. Jadi bukan lagi oleh Kemendikbudnya. Kemudian kondisi saat ini juga itu penghasilan dosen belum sebanding dengan kontribusi dan beban kerja dosen. Nah, kalau yang ini dengan adanya Permendikbudristek itu akan melindungi hak ketenaga kerjaan dosen. Ini yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa di sebelumnya bahwa sepertinya agak sulit ini untuk yang untuk yang terutama untuk kampus swasta. Seperti misalnya munculnya isu tukin ya, tunjangan kinerja gitu. Nah, hal itu akan memunculkan kecemburuan yang besar loh buat antara sesama dosen, baik itu yang dosen PNS maupun yang non PNS. Kenapa saya memberikan statement bahwa akan memunculkan kecemburuan yang besar? Karena begini, kita ini mengikuti aturan yang sama yang diberlakukan ya, baik itu PNS dan non PNS. Kemudian kebutuhannya atau syarat untuk memenuhi misalnya untuk pemenuhan BKD ataupun IKD itu sama, tetapi ketika itu sudah tercapai, dosen-dosen non-PNS itu tidak mendapatkan apresiasi dalam hal ini dalam bentuk tunjangan kinerja. Jadi syarat untuk mencapai, contohnya untuk mencapai ke guru besar harus seperti ini. Itu berlaku semua dosen tuh. Nah, tetapi ketika untuk berbicara tentang tukin itu hanya cuma akan diberikan kepada yang ASN saja, ya, dosen yang berstatus non PNS, yang PNS. Nah, kalau kita berbicara tentang kontribusi, sebenarnya dosen-dosen non PNS juga itu memberikan kontribusi. Nah, kontribusi seperti apa? Karena kita berbicara, contoh kecil adalah berbicara tentang kontribusi publikasi ya. Dosen non-PNS yang akan ke guru besar, maka otomatis dia harus memiliki jurnal internasional bereputasi. Nah, ketika dia memiliki jurnal internasional bereputasi, maka di situ ada embel-embel afiliasinya Indonesia. Itu sama halnya juga yang dilakukan oleh teman-teman dosen yang PNS. Gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara tukin itu banyak yang kemudian beranggapan bahwa sebaiknya itu dibayarkan oleh pemerintah, bukan kampusnya. Kalau itu lebih adil ya. Kemudian memperjelaskan pengaturan terkait dengan profesi dosen. Dalam hal ini adalah status dosen saat ini itu sudah tidak ada lagi dosen NIDN, NIDK, dan NUP ya. Sekarang itu hanya cuma ada 2 status dosen, dalam hal ini dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, untuk membedakan kedua jenis dosen tetap maupun tidak tetap ini, itu hanya cuma dilihat dari jumlah SKS-nya, sama bekerjanya itu penuh waktu atau paruh waktu. Gitu aja perbedaannya. Nah, kemudian
untuk memperjelas ya, dosen tetap itu seperti apa, dosen tidak tetap itu seperti apa, itu bisa dilihat di sini. Nah, kita fokus saja kepada Permendikbudristek karena yang sudah akan diberlakukan. Jadi, kalau dosen tetap itu semua dosen tetap yang memiliki jabatan akademik ya. Jadi, teman-teman dosen yang saat ini sudah memiliki jabatan akademik itu sudah disebut sebagai dosen tetap. Nah, tidak ada syarat khusus untuk jabatan asisten ahli. Nah, bagi dosen yang 59.411 dosen itu yang belum memiliki jabatan akademik, itu nanti akan diberikan jabatan akademik secara langsung dengan proporsi sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Jadi kalau untuk yang jabatan akademik asisten ahli, tentunya pendidikan terakhirnya adalah magister. Sedangkan kalau yang lektor, tentunya pendidikan terakhirnya itu adalah doktor. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang dosen tidak tetap, itu hanya cuma memiliki jabatan akademik jika sebelumnya pernah memiliki jabatan akademik tersebut sebagai dosen tetap, gitu. Kemudian ini memperjelas pengaturan terkait dengan profesi dosen, di mana jabatan akademik ini, ya, jabatan akademik dosen itu ditetapkan oleh perguruan tinggi, di mana jika dosen tetap itu pindah, kemudian jabatan akademiknya itu ditentukan oleh perguruan tinggi tujuan berdasarkan kebutuhan formasi, kualifikasi, kompetensi, dan prestasi dan kompetensi. Jadi kalau saya lihat ya di hasil sosialisasi itu begini, kalau misalnya ketika pindah ke kampus baru ya, kemudian mereka menawarkan jabatan akademik yang minimal setara, maka itu bisa diambil. Tapi kalau ditawarkan itu serendah dari apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan, karena alasan formasi, kualifikasi, dan lain-lain, maka Bapak Ibu semestinya harus berpikir-pikir atau mencari universitas yang lain, gitu. Nah, kemudian memperjelas pengaturan terkait dengan profesi dosen, ya, menduduki profesor kehormatan pada posisi tertentu, kemudian mengatur adanya kode etik nasional. Ini penting, saya tidak akan membahas yang terkait dengan profesi kehormatan. Yang terpenting itu kode etik nasional, di mana kode etik nasional ini Bapak Ibu harus membaca di lampiran di bagian terakhir ya dari Permendikbudristek itu, apa saja sih yang termasuk di dalam etika nasional itu, kode etik nasional itu. Jadi secara garis besar itu dia akan mencangkup tentang integritas akademik, kemudian kekerasan, perundang-undangan, dan intoleransi ya. Nah, jadi terutama yang integritas akademik, Bapak Ibu harus lebih memperhatikan lagi jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran etika akademik ya, integritas akademik. Kemudian menyederhanakan peraturan mengenai pengangkatan dosen. Jadi kita fokus saja ke Permendikbudristek ya. Jadi dosen itu diangkat sesuai dengan Permendikbudristek nomor 44 tanpa persyaratan tambahan atau batas usia. Kemudian batas usia untuk pengangkatan dosen ASN itu diatur ya oleh ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, yaitu terutama berkaitan dengan batas usia pensiun. Kemudian pengangkatan dosen ASN itu mengikuti peraturan ASN ya, di mana saat ini itu lagi proses penyempurnaan ya. Nah, begitupun dengan hal yang lain itu pemindahan dosen kalau untuk yang dosen PNS itu mengikuti peraturan ASN. Sedangkan untuk pemindahan dosen selain ASN itu mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Jadi tidak ada prosedur tambahan. Kemudian jabatan akademik itu diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan pedoman dari kementerian. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan penyederhanaan peraturan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen. Jadi untuk yang kriteria perguruan tinggi sertifikasi dosen itu memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi. Kemudian untuk syarat dosen yang sertifikasi itu minimal memiliki jabatan asisten ahli ya, dan pengalaman kerja 2 tahun dengan beban kerja minimal 12 SKS. Sedangkan kalau proses sertifikasinya itu dilakukan melalui uji kompetensi ya. Dalam hal ini adalah penilaian portofolio oleh perguruan tinggi, kemudian jika ada tes tambahan itu diperbolehkan tapi tidak wajib ya. Ini tadi, jadi kementerian itu sudah tidak lagi mewajibkan tes TKDA maupun TKBU, tetapi kalau universitas penyelenggara itu mewajibkan untuk tes tambahan ya diikuti saja sebenarnya ya. Kemudian ada otonomi perguruan tinggi terkait dengan karir dosen ya, dalam hal ini adalah pengolahan kinerja dosen, promosi dan demosi dosen. Ini yang paling menarik itu adalah
promosi dan demosi dosen. Jadi, universitas itu ketika kita menyusun SOP maupun IKD itu harus benar-benar memikirkan betul-betul seperti apa rancangan IKD-nya dalam hal ini terkait dengan mempromosikan dosennya ke jabatan akademik yang lebih tinggi. Kemudian memikirkan juga demosi dosen yang kemungkinan akan didapatkan ketika dosen tersebut atau universitas tersebut itu tidak bisa memenuhi IKD yang telah disusun. Gitu. Nah, oleh karena itu, IKD yang akan disusun itu minimal harus sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh kementerian. Kalau lebih itu jauh lebih bagus gitu. Jadi disesuaikan lagi dengan kapasitas dosennya. Kemudian berbicara tentang promosi dosen ke profesor ini ya. Jadi syarat bagi dosen itu 10 tahun pengalaman, kemudian dia memiliki publikasi ilmiah, ya, perhatikan publikasi ilmiahnya, juga memiliki gelar doktor dan memenuhi syarat tridharma yang lainnya. Kemudian syarat promosi perguruan tinggi yang layak untuk dipromosikan ke profesor ya. Jadi dia harus memiliki profesor di bidang studi, prosedur promosinya yang disetujui, dan tim promosi dengan 5 profesor ya, minimal 3 dari perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi yang belum memenuhi syarat untuk promosi ke profesor itu bisa melakukan promosi dengan rekomendasi dari tim perguruan tinggi lain atau dari kementerian. Nah, berbicara terkait dengan tunjangan kehormatan untuk profesor, nah jumlah dosen yang menduduki jabatan akademik profesor yang mendapatkan tunjangan kehormatan itu ditetapkan berdasarkan kinerja dari perguruan tingginya. Jadi, ya seperti apa sih sebenarnya kinerja perguruan tingginya ini untuk bisa mendapatkan tunjangan kehormatan. Nah, perguruan tinggi ini dapat mempromosikan lebih banyak profesor dalam jumlah penerimaan tunjangan, tetapi tunjangan untuk dosen di atas jumlah dosen ditetapkan yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Ya, jadi bukan berarti perguruan tinggi yang membayarkan ya tunjangan kehormatannya ya, tetap pemerintah ya, tetap pemerintah, tetapi itu atas dasar tanggung jawab dari perguruan tinggi ya, dari termasuk jumlahnya seperti apa ya, seberapa banyak. Kemudian beban kerja dosen itu diatur oleh perguruan tinggi ya, terutama ini ya, baik itu penelitian, pendidikan maupun pengabdian itu diatur ya jumlah SKS-nya. Kemudian hak dosen itu bekerja di lebih dari satu perguruan tinggi itu tetap memenuhi 12 SKS ya. Itu dapat menjadi dosen tidak tetap di perguruan tinggi lain dengan izin perguruan tinggi asal. Tetapi yang ini itu baru lebih kepada perguruan tinggi negeri ya gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.